Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. 2 pekan kurang lebih kita tidak bersua. Mudah-mudahan kita semuanya, bangsa Indonesia dan bahkan seluruh bangsa di dunia, senantiasa ditaburi nikmat iman sesuai dengan agama dan kepercayaan, kesehatan, dan tentu saja rezeki yang berkah, yang serba berkecukupan sesuai kebutuhan. Hari ini, saudara-saudara kita merayakan Natal, dan tentu saja bagi muslimin, muslimat, mukminin, dan mukminat, ragam fikih sosial dibentangkan oleh para ulama. Dan tentu saja masing-masing ulama, mufasir, muhadisin, akademisi maupun cerdik cendekia, termasuk di dalamnya ustadz-ustadzah, para kiai bunyai, masing-masing punya alasan untuk tidak menyampaikan ataupun menyampaikan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru. Kami secara pribadi tidak mencampur adukkan antara keimanan yang kami yakini sesuai dengan teladan Rasulullah Muhammad SAW dengan keimanan yang lainnya. Namun, hemat kami, karena setidaknya secara formal menjadi guru sejak tahun 1983 sebagai asisten dosen dari Profesor Dr. Andes Haji Solihin Abdul Wahab, BA, MA, PhD, maka menjadi niscaya memiliki sikap hikmat tersendiri. Tentu saja berbeda di antara kita adalah keniscayaan. Karena Allah sendiri menuturkan dalam satu kalimat hikmat yang abadi dalam surah An-Nahl. Andai saja atau jika Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan semua manusia itu satu umat. Satu umat, satu agama, satu keyakinan, satu budaya, satu warna kulit. Bahkan ganteng dan cantiknya sama. Allah Maha segalanya. Allah Maha Pencipta. Sesuatu yang tidak mungkin bagi akal pikir manusia sangat mungkin sekali bagi Allah yang Maha Pencipta. Karena itulah pemirsa yang dirahmati Allah, bagi saudara-saudara kami yang beragama Kristen Katolik, kami dari Akademi Hikmatologi Nusantara mengucapkan selamat Natal sesuai dengan keyakinan panjenengan semua, Anda semuanya. Mudah-mudahan damai Natal, damai di bumi, damai di hati. Dan menjelang pemilihan umum, berbeda pilihan namun tetap saling
memberikan sentuhan kasih sayang. Karena ruh peri kemanusiaan adalah ruh atau mahkota pergaulan seluruh insan tanpa kecuali. Bangsa dan agama serta kepercayaan apapun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam satu firman yang sangat terkenal ketika kita berbicara tentang masing-masing tanggung jawab diri, masing-masing kewajiban diri. Tanggung jawab, kewajiban, dan hak diri sekalipun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memaksakan kehendaknya. Karena kalau Allah memaksakan kehendaknya, maka berarti tidak ada kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ayat manakah yang kami maksudkan? Ini adalah la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk mengikuti ad-din. Ad-din itu adalah satu sistem. Kalau kita pahami, ad-din itu adalah the great supreme dari firman Allah tentang peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi kita bisa menyebutnya the great supreme ad-din di dalam pentas pergaulan kita sehari-hari. Karena ad-din, hemat kami merujuk pada rangkaian para mufasir yang sering kali disebutkan mulai dari Said Qutb fi Jilalil Quran, Kementerian Agama yang kami kenal sejak tahun 1976, hingga yang terbaru yang kami miliki 2011, terjemah dan tafsir Al-Quran. Legendaris juga tafsir Al-Azhar dari Profesor Dr. Buya Hamka. Kemudian legendaris juga Al-Quran Al-Majid dari Profesor Tengku Hasbi As-Siddiqi. Kemudian legendaris juga kita mengenalnya yang relatif baru, milik bangsa Indonesia. Saya sebut milik bangsa karena beliau adalah bagian dari bangsa ini. Dari Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab dengan tafsir Al-Misbahnya. Dan semua ada kritik. Ya. Siapa yang mengkritik? Kebanyakan yang mengkritik adalah orang-orang yang masih belum menulis tafsir-tafsir yang demikian hebat itu. Tetapi tentu saja kritik itu bisa dipahami ketika kita sebagai masyarakat akademisi atau ilmuwan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ad-dinul Islam meliputi fikih, tauhid, tasawuf dengan rangkaian keilmuan yang disuguhkan oleh para ulama. Termasuk di dalamnya yang disuguhkan oleh bangsa dunia. Meliputi ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Termasuk di dalamnya teknologi, informasi. Dengan piranti-piranti canggihnya. Adalah ad-din. Sistem kehidupan yang niscaya dipegangi oleh setiap insan sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Karena itulah jangan sampai
silang sengkarut ketika kita memegangi hukum boleh dan tidak boleh, haram ataupun halal. Ketika kita, saudara kita, tidak saja Nasrani, Katolik, Kristen, Pentakosta, Batak Hurik Mageng, orang-orang suci zaman akhir, Mormon, dan seterusnya. Tapi juga saudara kita yang Buddha, yang Hindu, Konghucu, aliran kepercayaan, dan yang lainnya. Semua percaya dalam rengkuan kita saling menghormati. Dan tentu saja kitab sucinya boleh beda, boleh sama maksud kami. Tetapi tafsirnya tetap berbeda. Satu hal yang tidak mungkin dalam peribahasa Arab, hal yang mustahil yakni adalah terbangunnya satu pendapat untuk seluruh manusia di dunia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh jelas bahwa hanya orang-orang yang sampai pada hikmat, yakni hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita yang menyebut yang lain di Alkitab hikmat Allah. Hikmat Allah itu demikian luasnya, sehingga ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 269, maka siapa saja yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hikmat, apakah dia memiliki gelar akademik atau tidak, memiliki gelar budaya atau sosial atau tidak, memiliki gelar ningrat atau tidak, ketika Allah menganugerahkan hikmat, maka dia memperoleh kebaikan yang tak terhitung jumlahnya. Dinukiskan dalam Alkitab bagaimana Salomon atau Sulaiman yang kami tulis dan dilakukan oleh anak-anak kami, Ivan dan Eneka. Ivan dari Fakultas Ilmu Budaya dan Eneka dari Fakultas Ekonomi, insya Allah, Universitas Negeri Malang, kalau Irfan dari Universitas Brawijaya. Kami tampilkan hikmat, baik yang Nasrani maupun yang Islam, memberikan penghormatan bahwa kalimat atau lirik yang ada di dalam hikmat itu benar-benar ketika dirasakan, dipenggali dengan qalbu, dengan hati, benar-benar kata mereka menyejukkan. Karena apa? Sulaiman, Solomon tidak saja dimiliki saudara kita yang Nasrani atau Katolik, Kristen dan yang lainnya, tapi juga kita miliki. Kami yang Muslim, yang berusaha mukmin, meyakini bahwa hikmat Sulaiman, hikmat Solomon, ketika itu ada di negeri yang kecil, yang masih tergolong peradabannya tidak memiliki teknologi canggih, tetapi suara gemuruh hikmat Sulaiman didengar di seantero negeri sampai di bumi pertiwi Indonesia tercinta ini. Itulah hikmat, di mana hikmat itu kita berbagi rasa, berbagi keimanan, berbagi rasa, berbagi penginderaan. Sesuatu yang terbaik bagi kami tentu saja adalah Islam. Itu adalah rasa kami. Tetapi saudara-saudara kami yang hari ini merayakan Natal, tentu Katolik, Kristen, Pentakosta, dan seterusnya. Itu adalah
yang terbaik. Inilah cara memahami bahwa hikmat Allah itu indah. Karena hikmat kepada Allah, maka orang itu tidak pernah akan menebarkan kebencian, tetapi senantiasa berupaya optimal untuk menebarkan, menanamkan, memetik indahnya buah kasih sayang, buah kasih dan cinta selamanya. Karena kasih dan cinta tidak mengenal ras, suku, bangsa, dan agama. Terbukti saudara-saudara kita di Palestina yang menolong tidak saja orang Islam, tetapi semua saudara kita yang memiliki perikemanusiaan, menolong sesuai dengan kemampuan atau kapabilitasnya masing-masing. Itulah keindahan hikmat kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Sang Yang Widi, kepada Gusti Kang Murbeng Gesang, kepada Tiens dalam terminologi Konghucu, dan yang lainnya. Saudara yang terkasih, yang dicintai oleh Allah Tuhan yang Maha Rahman, betapa kita sayangkan jika hidup tidak lama. Yang terpanjang di keluarga kami, guru kami tercinta, 256 tahun. Meninggal tahun 1996, yaitu panggilan populernya Mbah Rono, Mbah Surono. Siapapun memanggilnya Mbah, mulai dari anak kecil sampai dengan orang yang tua renta, semua memanggilnya Mbah Rono. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari salah satu guru kami tercinta itu? Ini adalah hikmat kepada Gusti Kang Murbeng Gesang, kepada Allah. Beliau sampai dengan umur 250 tahun yang berhasil memfoto itu hanya kami. Karena waktu itu kami tantang dengan khas guyonan kami sebagai cicit endanya, ya. Sebagai muridnya, kami tantang apa? Kami tantang, Mbah, sampean gak kena tak foto, tak jak gelut Mbah, tenan itu. Karena beliau pendekar, ya. Itu ungkapan saya. Karena apa? Sangat ingin kami mendapatkan foto dari Mbah Rono. Karena mulai dari Suara Indonesia yang ada di Malang, Surya, Jawa Pos, Kompas, Liberty, Times, Indonesia Times, Amerika, semua wartawan yang mencoba mengabadikan Mbah Rono. Alhamdulillah, subhanallah, tidak berhasil. Ya. Dan ketika mau saya foto, kemanten keponakan kami dari guru kami Mbah Kasri atau Mbah, atau kami menyebutnya Pak Diri, Mbah, sampai gak kena tak foto waktu manteni Bambang Sumantri, sampai niku dosa, Mbah. Ya. Kemudian ketika itu beliau jawab, "Lih, nek kon sing moto iso lho, tapi lek adik-adikmu kuwabeh ku lho, ora iso lho." Apa, Mbah? Saman berarti podo saktine, Mbah. Saya hanya guyon, ya. Hanya berguru. Mbah Rono pun tersenyum sambil mengatakan bahwa orang ngono li, wis pokoke mek kon tok. Sing liyane ora iso. Termasuk adik kandung saya. Jadi ketika itu kameranya masih pakai kamera lama, ya. Saya masih pakai kamera Yashica 35 sampai sekarang masih saya simpan. Ya. Adik saya pakai Canon yang lebih bagus lagi,
Demikian ponakan-ponakan semuanya. Yang saya ingat betul itu ada 8 kamera, termasuk punya saya. Kemudian adik saya 3 hari. Kalau dulu namanya cuci cetak itu 3 hari. Ya, 3 hari adik saya pagi-pagi ke sini. Ya, di hari keempat itu tanya ke saya, ya apa? Bagaimana? Dek Mbah Rono iso enggak? Iso, saya bilang gitu. Bisa. Dan adik saya bilang, Dek, ku telung roll. Punya saya 3 roll. Tidak ada satupun yang jadi. Artinya 3 roll bukan fotonya Mbah Rono semua. Tapi memfoto Mbah Rono berkali-kali dengan berbagai ragam pose atau keadaan. Tidak satupun foto yang jadi. Saya tidak mengatakan saya hebat. Tapi itulah ketika seseorang bertemu bersama-sama mendapatkan hikmat, kasih karunia dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka bisa bertemu. Betapapun beda generasi, betapapun beda disiplin keilmuannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, sungguh indah kalau kita berbicara hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di dalam Alkitab disebutkan, siapa yang berhikmat pada dunia, maka dia berdosa. Siapakah yang berdosa itu? Karena kita refleksi akhir tahun, ya, tema kali ini, ya, tema besarnya. Maka yang berdosa adalah yang fanatisme mendukung calon presiden, wakil presiden, kemudian menistakan yang lainnya. Itulah ciri dari orang yang berhikmat kepada dunia. Apalagi sudah bergelar sarjana, bahkan master, bahkan ada yang doktor. Ada juga yang profesor menyampaikan kata-kata yang kasar karena berbeda pilihan. Tak jarang juga yang dianggap sesepuh pilih sepuh dari budaya yang ada di Nusantara ini. Dia mengatakan sesuatu yang tidak etis, tidak layak. Sungguh, berhikmat pada dunia hanya menimbulkan celaka. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kami fokus pada hikmatologi. Karena filsafat tidak mampu memadai agama. Kalau ada disebut filsafat Islam, maka tetap saja tidak atau bukan hikmatologi. Kalau disebut demokrasi Pancasila, turunan dari hikmatologi itu adalah hikmatokrasi. Demokrasi Pancasila bukan hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apapun yang berhikmat kepada dunia semata tertolak. Baik secara alkitabiah maupun secara Al-Qur'ani. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sambut, kita akhiri. Kita akhiri itu artinya kita berakhir di tahun 2023. Kita akhiri tahun 2023 dengan berhikmat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Bagi kami, debat Capres-Cawapres sungguh bukan peradaban Nusantara, bukan peradaban Indonesia. Karena sama sekali tidak berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi berdebat itu pasti, kalau boleh dikatakan 100%, berangkat dari rumah. Mulai dari sang calon presiden dan sang calon wakil presiden. Termasuk para pendukungnya, para pembisiknya. Berusaha untuk memenangkan perdebatan itu. Bahkan tak jarang
terpleset mempermalukan sesama saudara Muslim, sesama saudara seiman, bahkan lebih dari itu sesama saudara sebangsa senegara. Saya sebut lebih dari itu ketika kita berbicara dalam koridor berbangsa dan bernegara. Yang terbaik secara hikmatokrasi bukan debat, tetapi uji publik di mana masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden berdua menyampaikan misi kenegaraan dan visi kenegaraan. Jadi visi negara dan visi dan misi, maksud kami, saking semangatnya ini, dan misi negara. Karena bagi kami presiden, wakil ketua MPR, wakil MPR, dan sampai dengan lurah bahkan ketua RT tidak boleh punya visi dan misi. Karena kita yang bernegara. Jadi visinya jelas. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sedangkan misinya kami bagi 7 pernah kami sampaikan, lupa nomornya. Mulai dari melindungi tanpa tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Yang ada di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Idealnya inilah yang harus ditangkap oleh calon presiden dan calon wakil presiden beserta timnya. Dan timnya, menurut hemat kami di dalam tim kampanye hikmatokrasi, yakni timnya itu adalah calon menteri koordinator dan calon menteri. Bahkan kalau boleh tidak ada menteri koordinator. Karena seolah-olah menteri koordinator itu adalah menteri paling sakti di Republik ini. Semua jadi menteri saja sesuai dengan bidang tugasnya. Kemudian departemen yang non kementerian ditiadakan supaya hemat. Hemat apa? Hemat berorganisasi. Jadi mulai dari KPK, ya, dan sebangsanya ditiadakan. Karena kalau ada KPK dan yang sebangsanya, berarti departemen-departemen yang lain itu belum bisa diandalkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang demokrasi niscaya mati. Tetapi kita belajar dari demokrasi dan tidak perlu demokrasi dimaki-maki. Tapi perlu kita ganti, kita revolusi. Tanpa darah, tanpa air mata, tetapi dengan kolbu, dengan nurani. Dengan penggalih, memikir yang dalam, luas, menyeruak, mengangkasa. Menyelam ke dasar lautan yang terdalam. Agar Indonesia benar-benar dari demokrasi untuk hikmatokrasi terwujud. Dari filsafat ke hikmatologi terwujud. Mudah-mudahan Indonesia ke depan adalah Indonesia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Adil yang berkemakmuran, makmur yang berkeadilan. Terima kasih. Semoga Allah Tuhan yang Maha Rahman senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariat
bersama